Oke teman-teman, balik lagi sama gue. Di acara podcast malam ini, gue udah kedatangan 2 tamu, di mana mereka akan ngebahas kejadian-kejadian yang ada di tahun 2020. Dan menurut gue sendiri, kejadian di tahun 2020 ini sangat meresahkan dan sangat kelam. Tapi gue nggak tahu bagaimana menurut tamu-tamu yang ada di podcast malam kali ini. Langsung aja biar kita tambah kenal, tambah akrab. Kita memperkenalkan diri aja dulu ya. Pertama gue ada Maulida sebagai host, dan yang pertama halo, gue Fikri. Dan gue Rehan. Bicara tentang kejadian yang ada di tahun 2020. Nah, gimana nih menurut Rehan dan Fikri tentang kejadian di tahun 2020? Ya. Siapa dulu nih? Iya, Rehan dulu. Ya, kalau menurut gue ya tentang kejadian di tahun 2020 itu banyak banget ya. Misalkan kayak bencana alam, banjir gitu. Itu banyak banget tuh di beberapa daerah banjir seperti Banten ya pada tahun 2020. Kejadian-kejadian terus di Sejabodetabek juga ada. Nah, menurut saya sih kejadian yang penuh membawa makna, dan pasti setiap kejadian itu ada hikmahnya gitu. Dan kita juga harus bisa belajar untuk menerima kenyataan dan tidak bisa menyalahkan keadaan juga gitu, karena kan semua musibah itu terjadi atas kekuasaan Tuhan gitu. Nah, Rehan, pada saat kejadian banjir itu lu ada di tempat atau lu cuma baca-baca berita gitu yang ada? Nah, alhamdulillahnya ya, gue tuh pada saat itu nggak terkena banjir, tapi itu gue bisa merasakan kayak banjir karena tuh di rumah gue juga kalau lagi hujan deras itu depan rumah sampai hampir masuk juga mengalami banjir gitu. Jadi kayak tahulah perasaan banjir itu kalau misalkan masuk rumah gitu. Lebih kayak takut gimana gitu. Terus Fikri, menurut lo gimana tentang kejadian 2020? Menurut gua 2020 nih udah pecah banget sih. Kayak banyak banget orang-orang yang punya ekspektasi besar di 2020 akhirnya harus tertunda. Orang-orang punya rencana besar, banyak yang mau nikah di 2020, banyak yang mau buka usaha di 2020, akhirnya harus tertunda. Yang mana kita tahu itu gara-gara pandemi yang sampai saat ini kita syuting Januari 2021 itu pandemi masih belum selesai juga. Terus juga banyak banget artis-artis besar, mulai dari artis luar negeri, artis dalam negeri itu banyak yang meninggal dunia. Ya, gila, gue sampai gak bisa kata-kata. Kayak itu ya, kayak misal Kobe Bryant gitu. Iya. Pembasket Beliau Kobe Bryant, beliau bukan cuma pemain basket yang handal ya, bukan cuma prestasi yang bagus, tapi dia juga punya track record yang baik gitu. Di kalangan masyarakatnya juga pun atau nggak fansnya tuh dia juga baik gitu. Banyak juga yang suka sama dia selain basketnya itu gitu. Dan banyak juga yang itu kan yang di internasional, banyak juga yang di negara kita itu kayak suaminya BCL, siapa deh? Ashraf Sinclair. Nah, terus yang penyanyi ini Glenn Fredly. Yeah. Sama satu lagi senior itu Didi Kempot. Yang beliau merupakan penyanyi senior, udah jadi ibaratnya jadi maestro lah di musik. Orang siapa sih nggak kenal? Iya. Bahkan pada saat hari beliau meninggal itu di beberapa sosial media sempat viral. Banyak yang menyertakan tagar RIP Didi Kempot. Terus Indonesia kehilangan ambiarnya gitu. Oh iya tuh, gue juga termasuk fans dari Didi Kempot. Ya emang sih ya, gue juga merasakan 2020 ini banyak banget yang merasa kehilangan ya kan. Betul. Dan mungkin emang Tuhan lebih sayang sama mereka semua. Dan menurut Fikri dan Rehan,
kejadian lain apa sih yang ada di tahun 2020 yang benar-benar meresahkan dan menyedihkan buat kalian para generasi muda? Pikir dulu Gua ya, pikir dulu ya. Kalau menurut gue sih, kalau bicara kejadian besar di 2020, yang pastinya yang tadi gue udah mention di awal, ya pandemi COVID-19 ini. Apalagi coba, nggak semua sektor kehidupan berubah gara-gara pandemi ini. Nggak pendidikan, nggak ekonomi, nggak apalagi, nggak pemasaran, apapun pasti berubah. Kita yang biasa ketemu di kelas, bercengkrama di kelas, sekarang tatap-tatapannya melalui video conference. Itu aja karena ada yang nggak mau jalan kamera, malu sama dosen, ya kan. Terus ekonomi, ya karena orang nggak boleh berkumpul, takut kena COVID-19. Akhirnya juga banyak tuh pasar-pasar yang sepi akan pengunjung. Banyak juga tempat-tempat toko-toko usaha yang sekarang kehilangan banyak pelanggannya. Gitu. Terus apalagi itu tuh pendidikan ya ditutup semua. Waduh, ditutup dah dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai kampus pun semuanya ditutup. Jadi kita melalui via online, dan itu sih menurut pribadi bagi gua nggak enak gitu ya, karena ya nggak bisa ketemu teman, terus belajar mungkin kurang efektif, kurang komunikatif gitu, dan pastinya bosan sih gitu, karena kita kan sampai saat ini pun di rumah doang gitu, di rumah aja, belum ada pemberitahuan untuk bahwa masuk lagi dalam dunia pendidikan gitu sih. Tapi kalau gue ngomongin masalah COVID-19 nih, sempet rame juga nih. Gue nggak tahu sih kalian berdua sempet dengar atau enggak masalah konspirasi COVID-19. Iya. Ya, well, terlepas itu bener atau enggak, cuma menurut gue kayaknya menarik aja kalau kita diskusiin. Nah. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua Itu gue dulu dah. Yaudah, Coba ya. dulu deh. Kalau menurut gue pertama kali COVID datang di Indonesia kan tuh di Depok ya. Nah, Iya betul. Di sini ada tempatnya. Cinere. Nah, seiring berjalannya waktu itu kan kita semua itu kan nyari info tentang COVID. Nah, pernah sampai berpikir gitu ya, kayak kan itu COVID awal mulai dari apa sih, makanan yang haram ya? Kalau nggak salah dengar beritanya tentang gara-gara dari hewan kelelawar kalau nggak salah. Di Wuhan kan. Nah, Iya. tepatnya Cina. Nah, karena berpikirnya itu karena kan nggak mungkin dari tahun 2020 ini orang Cina itu baru makan makanan itu gitu, karena pasti dia dari dulunya itu dia udah pernah makan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak dari dulu aja kenanya gitu, kayak seolah-olah ini dibikin gitu, virus ini dibikin gitu dan ya. dibuat-buat. Karena ya balik lagi nggak masuk logikanya di situ. Orang Cina itu di Wuhan udah lumayan lama gitu, bahkan sampai kita belum lahir atau masih kecil pun masih makan dia gitu. Kenapa nggak saat itu gitu sih? Nah, kalau maaf gue potong. Oke. Kalau misalkan kan kita pandemik identik harus memakai masker, ya Iya. kan, mencuci tangan. Betul. Nah, kan itu memakai masker itu identik dengan orang yang sakit. Iya. Nah, apakah dari kalian sendiri tuh bersosialisasi atau berinteraksi kayak kehambat sama masker itu tuh keberatan atau enggak sih sebenarnya? Gitu. Ngerti nggak maksud gue? Nah, ya coba gimana? Ya penggunaan masker sih, ya oke aja. Karena ya buat kepentingan kita juga kan, demi kesehatan kita juga gitu. Ya gue sih nggak ada masalah buat penggunaan masker. Itu oke aja. Nah, menurut kalau Rehan gimana? Ya sebenarnya dari dulu juga enggak. Jadi gini. Jadi di Covid ini juga mengajarkan banyak sebuah kesehatan ya, tentang kesehatan, terutamanya sih kayak kita lebih benar-benar memperhatikan kesehatan gitu, cuci tangan terus atau enggak pakai masker atau enggak memakai hand sanitizer. Apa ya, banyak banget sih kayak menjaga kesehatan dan imun daya tahan tubuh kita gitu, supaya kita sehat dan tidak gampang tertular oleh COVID-19. Ya, betul banget. Emang dibalik negatif pandemi ini, dimana banyak banget segala aspek kehidupan dibikin bobrok sama pandemi ini, tapi kita bisa melihat satu sisi positif, dimana kita jadi semua orang tuh bisa sama-sama aware sama kesehatan gitu. Ya. Oke, berarti sudah podcast pada malam kali ini, dan sekarang kita sudah memasuki awal tahun 2021. Akan tetapi
baru memasuki awal 2021, kita sudah mengalami kejadian-kejadian yang menyedihkan seperti terjatuhnya pesawat, banjir, serta longsor. Dan kami bertiga mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang ada di tahun 2021 tahun ini. Harapan dan kenyataan 2020 telah kita lewati. Luka dan duka kita lewati bersama-sama. Keluh kesah dan keindahan tak luput ikut serta di dalamnya. Banyak harapan yang sirna di dalamnya. Banyak mimpi yang terhenti. Banyak luka dan kesedihan di dalamnya. Duhai 2020, alangkah kelamnya kehadiranmu. Tahun yang hanya kita rasa dan nikmati hanya dalam hitungan. Tahun perubahan yang tak luput dari kebiasaan. 2020, mimpi aku, kamu, kita, dan semuanya. Bungkus. Bentar, gue belibet. Ya udah, lanjut. Antar dulu. Iya. Harapan dan keindahan. Kenyataan BTW. Bikinan mulu anjir. Berakhir sudah podcast pada malam kali ini, dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2021, di mana mungkin banyak harapan-harapan yang akan tar dulu bang lupa bang